Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat lahir batin kepada kita semua, serta sholawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan utama bagi orang-orang yang pandai bersyukur. Hadirin rahimakumullah, tema malam ini yang disampaikan oleh panitia sebenarnya kepada Pak Iliyin, bukan kepada saya, karena tukar hari, jadi temanya tidak berubah, cuma orangnya yang bertukar lokasi karena saya besok punya kesanggupan di tempat lain di Bantul. Ya, jadi tema hari adalah masalah syukur atau bab syukur, sebuah kata yang sederhana tetapi mampu mengubah hidup apapun yang menghidupkannya. Artinya bagi siapapun yang suka bersyukur, maka syukur itu sendiri akan mengubah pola hidup yang bersangkutan. Jamaah rahimakumullah, yang pertama makna syukur. Syukur berarti mengakui nikmat, merasa cukup dan menggunakan nikmat sesuai dengan yang diridhoi Allah. Allah menegaskan di dalam firman-Nya di dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Nah, ini yang sering diungkapkan ketika kita berbicara tentang syukur, ya. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami Allah akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari atau kufur atas nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jamaah rahimakumullah, ayat ini bukan sekedar janji dari Allah, tetapi sunatullah. Siapapun yang bersyukur, hidupnya akan bertambah nikmat, diperluas dan dipermudah dalam kehidupannya. Yang kedua, syukur dalam sunnah. Rasulullah juga bersabda, dan hadis diriwayatkan oleh Muslim, ini sangat juga masyhur, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, jika ia mendapat nikmat ia bersyukur maka itu baik baginya. Nah, persoalannya adalah apakah kita termasuk golongan orang-orang yang suka bersyukur bukan saat lapang, tetapi juga saat sempit. Terkadang kan kita saat sempit berpikir, dipakai sendiri saja kurang kok untuk orang lain, kan gitu. Nah, di sini Allah menguji kita ketika apakah syukur kita hanya ketika lapang atau juga ketika kita dalam kesempitan masih sempat bersyukur. Dan ini kalau kita membaca sirah Nabi, kita akan banyak menemukan betapa para sahabat juga ketika punya makanan tinggal satu-satunya porsi yang harus dimakan, ketika diketuk pintunya ada orang yang menyatakan 3 hari belum makan, maka sahabat langsung memohon kepada istrinya, meminta kepada istrinya, berikan dia. Begitu habis memberikan, sang istri menangis. Bagaimana mungkin satu-satunya yang akan kita makan kita berikan kepada mereka? Ini contoh-contoh yang diterapkan oleh para sahabat, masya Allah. Jadi orang datang mengaku
3 hari belum makan, sementara makanan tinggal satu-satunya 1 piring yang harus dimakan di dalam keluarga itu diberikan. Nah, kalau kita bagaimana? Kalau saat ini di Jogja ini sekarang sudah sangat terkenal. Bahkan masjid kita ini kemarin ketika saya ada teman yang datang ke sini melihat kenyataan di sini, kan mulai tahun ini Ramadan ini luar biasa. Setiap buka puasa itu prasmanan, masya Allah. Ini terima kasih ibu-ibu yang mengatur sedemikian rupa sehingga tamu kita yang sempat ikut maghrib di sini pun ketika tahu bahwa ini masya Allah begitu ya Jogja, lain dengan di tempat kami. Tempat kami paling-paling hanya sekedar untuk membatalkan gorengan 1 atau apa gitu dengan minum. Di sini sampai makan besar itu. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan Ramadan berikutnya juga lebih tertata lagi. Ini keberanian dari ibu-ibu yang luar biasa, bukti bahwa kesyukuran itu nyata dilaksanakan di masjid ini. Mudah-mudahan langgeng. Amin. Ya. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, bentuk-bentuk syukur dalam kehidupan. Ya, tentunya adalah karena kita hidup dalam masa kekinian. Kalau yang seusia Pak Arif, saya ini kan Pak Naryo, Pak Muji ini mengalami masa-masa yang mulai dari listir ya Pak ya. Listir, mesin ketik juga masih manual, teklak-teklak. Ya, saya anak-anak kita sekarang kan nggak mengenal itu. Nah, kalau Pak Musin masih mengenal, ya karena itu angkatan Mas Maliki ya itu termasuk masih mengenal di sini. Tapi bagaimana bersyukur pada masa kekinian ini yang akan saya tambahkan. Karena kalau syukur masa-masa lalu ya itu karena tantangan belum begitu besar. Saat ini adalah sangat besar. Maka syukur masa kini adalah bagaimana kita pertama bersyukur dengan hati, menyadari bahwa segala kenyamanan hidup era modern ini termasuk adanya gadget, yaitu internet, transportasi yang cepat dan lain sebagainya, ini patut disyukuri. Karena dulu kalau sekarang ini untuk kereta api saja ini sini Solo cuma 8.000 setiap jam ada, masya Allah. Dulu kita ke Solo itu kalau nggak ngandul truk yang muatannya ya bis nunggu gantian. Pada masa muda saya kalau dari Blora ke sini itu biasanya naik truk angkut kayu, turun di Solo pindah ke sini ganti. Gitu. Sekarang tidak perlu demikian, bahkan jalan tol. Nah ini sudah masya Allah. Kita mau kemana yang penting punya uang itu cepat sampai. Alhamdulillah. Nah ini contoh untuk syukur bagaimana dengan kondisi real yang harus kita bisa kita nikmati dengan sarana-sarana yang serba cepat. Nah, yang kedua syukur dengan lisan. Tentu mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita mengucapkan puji syukur kepada Allah dalam segala keadaan. Nah, kalau kita mampu, ini betul-betul bahwa kita adalah termasuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Nah, jamaah rahimakumullah, di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim juga menyatakan mengucapkan alhamdulillah memenuhi timbangan amal. Masyaallah. Jadi ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal. Berarti kan cukup besar. Maka jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan menggunakan nikmat pada jalan kebaikan. Setiap kita mendapatkan jalan kebaikan, maka hendaklah kita bersyukur. Nah, karenanya termasuk misalnya tadi sarana komunikasi, smartphone dan sebagainya, diberi kesehatan, kemudian punya penghasilan yang memadai, kemudian punya jabatan atau akses yang baik, maka hendaklah kita
syukur dengan tindakan. Nah, wujud tindakan macam-macam sesuai dengan masing-masing. Misalnya yang bisa dengan uangnya, bisa dengan tenaganya. Dan saya juga punya contoh-contoh baik. Ada teman yang punyanya fisik, nggak punya uang. Setiap pekan itu menghibahkan tenaganya untuk membersihkan masjid. Jadi karena saya nggak mampu untuk mendermakan yang lain, kemampuan saya adalah fisik saya, maka dia berjanji setiap sepekan sekali dia meluangkan waktu untuk membersihkan masjid mana saja. Jadi tidak selalu tetap masjid mana yang dia, di mana dia bertemu dengan masjid yang di situ kata dia lakukan itu sebentar. Nah, ini adalah orang yang masya Allah. Saya belum mampu untuk melakukannya, tapi saya punya sahabat yang luar biasa dalam hal mensyukuri nikmat itu, termasuk apa yang dimampu. Nah, inilah yang diterapkan oleh sahabat saya itu. Jamaah rahimakumullah. Nah, selanjutnya adalah keajaiban syukur dalam hidup ini. Apa keajaiban syukur itu? Jika syukur kita hidupkan, maka wajah kita akan menjadi tenang. Gak percaya, lakukan. Tiap hari kita syukur nih, insya Allah kita itu akan terasa hidup ini tenang. Karena semuanya adalah sebagaimana yang kita lantunkan setiap saat adalah kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kalau udah itu yang ada dalam benak kita, maka wajah kita akan terasa tenang dan senang. Kemudian rezeki mengalir lebih berkah. Karena berapapun yang ada pada kita, yang diberikan Allah kepada kita, itu akan kita syukuri. Tentu saja dengan melihat saudara kita yang lain yang ada di bawah kita. Kita akan bisa masih bersyukur karena ada yang lebih di bawah kita. Kemudian yang selanjutnya adalah hati tidak mudah iri dalam hal-hal yang tertentu, dalam artian untuk yang kita misalnya ada saudara kita yang mendapatkan nikmat, justru kita ikut alhamdulillah. Misalnya tetangganya bisa beli mobil, alhamdulillah. Mungkin beberapa saat lagi saya boleh ikut numpang. Artinya syukurnya menikmati tetangga itu tidak lalu kemudian panas. Saya harus juga bisa. Gitu. Nah, dengan syukur yang kuat maka keluarga akan lebih harmonis. Walaupun kemungkinan secara materi tidak terlalu berlebihan, tetapi keluarga akan terasa harmonis karena akan qanaah. Kalau orang Jawa bilang nerimo ing pandum. Nah, selanjutnya hidup terasa cukup meski sederhana. Dan mudah-mudahan inilah yang perlu kita cermati, kita amalkan di dalam era sekarang ini, bahwa kita untuk bersyukur ini sebenarnya tidak sulit, hanya perlu latihan. Termasuk dalam puasa kita, ketika kita di jalan ada yang nyalip juga tidak buru-buru marah. Cuman astagfirullah, alhamdulillah saya nggak jadi marah karena sambil berpuasa. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan sekali lagi bisa memberikan pencerahan pada kita semua, sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyempurnakan amal Ramadan kita sampai hari terakhir. Dan lebih dari itu, saya berharap juga kepada jamaah sekalian, pasca Ramadan kita bisa melestarikan. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.